Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan mereview dan juga mengetes multimeter Zotac ZT Julia Tango 111 ya. Dia bisa, fiturnya adalah True RMS, auto ring, kemudian bisa mengukur frekuensi, bisa mengukur kapasitansi, bisa ada termometernya, dan juga ada test pen-nya alias NCV, negatif kontak voltage testing. Oke, langsung saja kita ke pertama adalah unboxing alatnya. Dan dalam paketnya yang di luar itu ada ini untuk probe untuk test pen-nya ya, test pen negatif voltage non kontak maksudnya. Nanti akan kita coba. Juga ada ini kitabnya, ada dua aja nih, kecil sekali tulisannya, tapi masih bisa dibaca ya. Kalau nggak bisa dibaca ya pakai ini nih. Jadi ini kitab Inggrisnya yang kita perlukan. Kemudian kita buka unitnya ya. Nah, unitnya seperti ini. Kalau di dalamnya itu ada unit multimeternya, kemudian probe standar tapi kualitasnya bagus ya, gitu. Sudah melebihi yang probe-nya yang harganya seperti ini gitu. Adapun harganya untuk ZT111 ini saya beli dengan harga Rp250.000. Sangat murah meriah untuk multimeter yang sudah seperti ini, fluk like, dan bisa auto ringnya. Itu auto ring itu yang sangat saya perlukan, dan bisa membaca frekuensi, bisa membaca temperatur, bisa membaca kapasitor. Nah, itu semuanya all in one, dan itu yang paling penting adalah auto ring. Kalau seperti ini kan tidak bisa auto ring. Kalau ini dibelikan ini dapat 5 ya. Dari sini saya akan mereview ini probe-nya ya. Ini dari sananya ini ada cap-nya nih, baik output maupun input. Ini cap-nya ini kita copot saja kalau kita pakai, karena ini sudah digunakan sebagai proteksi. Nah, cap-nya ini, yang ini jangan sampai hilang semuanya ya. Tentunya kita simpan. Dari probe kemudian kita akan buka nih, ada dikasihin sarung seperti ini, pocket ya, sarung. Dan ini unitnya, beratnya 114 gram. Ini ada membuktikan keasliannya nih, bahwa ini produknya Zotac. Kemudian ada standnya di belakang nih, ini sangat penting, ini berguna untuk sebagai kita standing seperti ini kalau untuk mengukur di eksperimen. Nah, pocket size ini bisa dimasukkan kantong ya, ukurannya cuma segini ke tangan saya aja. Kalau dari buil ininya ini masih ada kasar-kasar, tapi sudah halus. Plastiknya plastik standar. Kalau saya bandingkan dengan produknya Flux, jelas kalah untuk kualitas plastiknya. Kemampuan sih malah justru melebihi Flux yang 102 yang sudah ada reviewnya di channel ini. Layarnya besar juga nih, sekitar 5x4. Dan ini nih di sini, ini HZ voltase AC DC ada semua di sini.
Ini untuk mengukur temperatur dan milivolt. Ingat, jangan sampai kebalik ya seperti ini. Walaupun dia auto ring, tapi auto ring itu hanya menjelaskan untuk tegangan dan arus gitu kan. Masing-masing berkorelasi dengan gambarnya ya. Ini untuk mengukur dioda, continuity tester, resistansi, kapasitansi, ada semua di sini. Kemudian di sini ada Hz dan persen. Ini Hz ini adalah frekuensi counter dan ini duty cycle untuk persennya. Kemudian ini AC DC, ampere, miliampere ada di sini, dan di sini mikroampere untuk AC DC. Mikroampere ya, untuk mikroampere ini batas ukurnya hingga 1 ampere. Jangan lebih dari itu karena alat mungkin bisa rusak. NCV ini adalah sebagai fitur test pen yang tadi. Kemudian kita akan coba ukur baterai. Ini baterai Showa ya. Ini kemudian diposisikan ke AZ volt, auto ring DC milivolt, DC auto ring minus 8,8 volt, masih ada voltasenya ini 8,8 volt. Kemudian coba Ijikiwir membaca berapa nih, Ijikiwir 8,9. Aku juga bingung sama ini ya. Ini kalau saya bandingkan sama yang saudaranya itu, ini pembacaannya lebih tinggian ini. Dari awal beli juga begitu, tapi untuk ohmmeternya lebih sensitif. Nah ini temennya nih 8,8, berarti ini menyatakan 8,8, ini 8,8, dia sendirian. Ini berarti masih sensitif, masih akurat yang ini, akurat yang tetapi untuk ininya, inverternya udah habis. Untuk ohmmeternya lebih sensitif yang Mazda tadi. Tuh, kemudian ini ada baterai kecil lagi. Ini masih berapa volt ya? Coba kita ukur nih. 1,45. Bekas apaan yo? 45. Ini baterai lithium ion. Copotan laptop. Nggak ada tegangan. Coba, masa nggak ada tegangan sih? 3,86. Si Ijikiwir membaca kok beda-beda. 3,84. Kemungkinan karena baterainya sudah soak. Tuh. Ini kita bandingkan sama ini voltmeter Ijikiwir. Voltmeter Ijikiwir 12,3. Kemudian saya turunkan di kelas 5 volt 4,97. Kalau ke 8 volt 8,08, 8,11 tuh. Kemudian 14,9 volt 14,96 itu ya, 11-12 saja untuk akurasi. Kalau untuk volt DC ya, kita nggak terlalu meributkan perbedaan setengah volt DC.
sekarang saya akan ke pengukuran untuk ini, untuk volt. Kita langsung, saya gunakan di sini sumber 220 volt. Caranya adalah demikian. Kita ingin tahu true RMS-nya seperti apa. Nah, mikroampere ada di sini, HZ sekarang ada di DC, itu adalah AC. Ini harus kita pindahkan ke AC. Ini milivolt, HZ persen, DC. Nah, karena auto ring, jadi Anda nggak usah takut, ini kan tertunjuk milivolt. Ini maka akan langsung nanti otomatis ya. Nah, ya bacanya 231 ya. Ini enggak beda jauh ya sama ini ya, 231. Ini 233 untuk power energy meter ini. Oke, dari sini kemudian saya akan coba ukur frekuensinya. Ini HZ nih, boleh langsung ke ini 220 ya, jangan takut. Ini bisa kita gunakan mengukur frekuensi listrik AC PLN nih ya. Ini AC PLN nya 50 HZ pas, nggak goyang-goyang. Nah, jelas ya. Kemudian dari duty cycle, coba kita duty cycle nih, apakah duty cycle ini pengaruh? Duty cycle 50%. Saya nggak tahu hubungannya duty cycle itu bukannya sama beban ya gitu. Kemudian kilo ohm 100 mega ohm, coba kita ukur ya. Ini AC sudah saya singkirkan. Kemudian ini mega ohm, ini ada resistor berapa nih, 1 mega ini, 1 mega 0,98, 5%, 10%. Oke, kemudian untuk 10 kilo ini ya, 10 kilo berapa dia baca, 100 kilo, 100 sorry maaf, 99,7. ini kan metal film, cukup akurat. Kemudian ini ada ohmik kecil, ohmik kecil ini 100 ya, harusnya membacanya sekitar itu, enggak 100 ohm enggak, satu kilo ohm, sorry maaf, ini 1 kilo ohm, 1 ohm. Coba kalau misalkan kita turunkan untuk ohmnya, ohm kecil ini, ohm kecil ini sebuah lampu, oh nggak bisa, dioda. Oke, kita praktekkan langsung ke dioda. Ini ada dioda 4007, wattnya berapa, kalinya 0,58. Ini dioda 3 ampere, 2 ampere apa 3, ini 3 ampere, power wattnya 0,4, nggak boleh. Ini power wattnya berapa nih, 4,6. Kemudian dioda fast dioda nih, fast dioda bekas UPS nih, apa nih, lebih tinggi ohmiknya, 405. Kemudian ini sebuah LED gede, LED bendol nggak tahu apaan nih, 2,7, 2,6, lebih tinggi. Oke, dari sini kemudian ini tadi apa itu, continuity, coba continuity. Nah, bisa bunyi ya. Kemudian dari continuity tinggal terakhir nih, kapasitor 103 nih, 1 nano. Kita kontrolkan dulu selalu kalau mau ukur kapasitor.
9,4 nano ya, mendekati ya. Kemudian ini 104 selitkan dulu, saya nggak tahu apa tegangannya. 104 95 mendekati. Kemudian ini ada 470 mikro, ini agak gede nih. Nah, coba 470 mikro kita ukur, tidak bisa. Bisa, tapi dia bacanya lama. Apa nggak bisa? 0,5 nanofarad. Coba dibaca dulu dari ini ya. Untuk pengukuran ini kadang kita harus kembali lagi ke buku manual. Adalah kalau pada kapasitas maksimum hingga 10 milifarad loh. 10 milifarad itu besar loh, di atasnya mikro kemana-mana. 10 milifarad, mili bukan mikro ya, mili kapasitas. Tadi di itu ya, di measure capacitance mana tadi ya, measure continuity, measure capacitance, connect com ke terminal, retest ke VO udah, turn rotary switch to resistant mode, select twice toggle dioda mode, connect red probe and itu dioda kapasitan, turn rotary, kemudian ke kapasitan mode ada di resistant mode, connect probe to anode side, rate measurement value. Kok enggak ini? Coba ini yang mikronya lebih kecil nih. Ini 22 mikro tapi voltnya besar. Oh bisa, dia butuh waktu ternyata. 22 mikro. Ini pun demikian, ini harusnya mendekati tadi 470 ya. 456/470 ya, mendekati ya. Begitu. Kemudian kita ke HZ. HZ ini sudah saya siapkan untuk kita coba untuk frekuensi rendah. Kita gunakan di sini multi vibrator stable. Kebalik coy, balik mati nih. Kemudian kita hidupkan, dan untuk mempermudah maka saya pakai jepit. Langsung saja apa pakai jepit, langsung saja jepitnya 0 aja. Kemudian ini ke frekuensi HZ ya. Nah, keluar frekuensi fluktuasi di 200-an ratusan hertz. Nah, Z itu berarti frekuensi audio ya masih ya. Nah, biar nggak capek nih di jumper ya, di apa itu, nah ini 200 Hz nggak stabil ya. Turunkan terakhir hanya bisa mampu 120-an Hz. Nah, naikkan hingga 12 kHz 12 kHz seperti ini. Oke, batas ukurnya untuk yang maksimumnya dia adalah 10 MHz
10 MHz itu berarti saya harus pakai DDS, dan ini DDS nya, kemudian ini sumber tegangannya, tinggal dicolok. Ya, di 1 ini ya, 1 MHz. Ini harusnya bisa membaca ke dia nggak bisa baca guys. Gini katanya bisa sampai 10 mega, kok ini kebacanya nggak akurat. Oke, pindah frekuensi 7 MHz nggak mampu dia, nggak mampu atau kabelnya terlalu panjang. Harusnya mampu. Oke, kita coba dulu pakai frekuensi counter yang biasa untuk radio. Untuk yang radio ya bisa baca, yang bisa baca nih 7 MHz. Oh, berarti dia mampunya ini ya. Ini sepertinya bukan sinus, dia bisanya square ya. Tuh, untuk sinus dia nggak bisa. Tuh, jadi sudah jelas. Untuk sinus dia tidak bisa baca, karena mungkin level DDS-nya terlalu kecil. Nah, akan terbukti ya. Kita tahu faktanya seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda kok Zotac saya nggak bisa dibuat mengukur sinus, mungkin Anda bisa akali dengan menggunakan preamp ya, bisa diakali menggunakan preamp, karena kalau untuk yang ini nih udah ada preampnya, sensitivity-nya lebih sensitif gitu. Ini 7 MHz aja masih bisa baca tuh, ternyata dia tidak bisa membaca hingga frekuensi tinggi kalau menggunakan DDS. Ya, untuk produk dengan harga 250.000 mendapatkan auto ring, kemudian dapat spek seperti ini 1000 volt maksimum, dan penampilannya keren, merah hitam, colokannya juga bagus. Ini adalah produk ini saya kasih nilai 8,5 dari 10. Tuh pemirsa. Ya, semoga apa yang sudah kita lakukan ini berguna ya, bermanfaat bagi Anda yang mencari referensi tentang spesifikasi dan kemampuan dari Zotac Z Tenggo 111. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobrol. Oh ya, jangan lupa bantu dong subscribe. Terima kasih.